Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aprilia, NIM 210802013. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat beserta dengan contohnya dimensi-dimensi strategis administrasi publik. Yang pertama, saya akan membahas tentang dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan agar jantung dan urat nadi atau dimensi manajemen dan organ tubuh atau dimensi organisasi siap bergerak dan melaksanakan apa yang akan diputuskan. Dimensi kebijakan ini sangat penting sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Apa yang hendak dikerjakan harus didasarkan atas masalah, kebutuhan atau aspirasi tertentu. Sedangkan kebijakan publik sendiri dapat diartikan sebagai pemanfaatan yang strategis sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan. Bentuk kebijakan yang dapat dibedakan atas bentuk regulatori, yaitu mengatur perilaku orang, bentuk redistributif, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikan kepada yang kurang mampu. Yang ketiga, bentuk distributif, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu. Dan yang terakhir ada bentuk konstituen yang ditujukan untuk melindungi negara. Dalam proses penyusunan dan pembuatan kebijakan publik terdapat beberapa contoh isu-isu antara lain. Yang pertama, isu etika kebijakan. Tahapan proses pembuatan keputusan cenderung berhubungan dengan masalah etika, mulai dari tahap agenda setting, analisis masalah, identifikasi kriteria, tahap analisis kebijakan, formulasi dan legitimasi, adopsi, tahap alokasi sumber daya, implementasi dan manajemen, dan tahap evaluasi, proses evaluasi outcome, dan analisis kebijakan yang sedang berjalan. Yang kedua ada isu paradigma, yang ketiga ada isu kualitas, efektivitas, dan kapasitas kebijakan. Yang keempat ada isu kepalsuan kebijakan. Isu ini muncul karena perumusan kebijakan memiliki motif khusus yang menggantikan kepentingan publik dengan kepentingan pribadi, kelompok, atau jabatan. Yang kedua ada dimensi manajemen. Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana penerapan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi ini menekankan implementasi berupa penekanan metode, teknik, model, dan teknik implementasi yang memadai. Sedangkan manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, controlling di satu sisi, dan di sisi yang lain dengan sumber daya manusia, keuangan, visi, informasi, dan politik. Manajemen publik mengalami beberapa contoh isu penting, yakni privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintahan memberikan pelayanan publik, rasionalitas dan akuntabilitas, perencanaan dan kontrol keuangan dan penganggaran, produktivitas sumber daya manusia. Perkembangan manajemen publik dipengaruhi oleh 3 pandangan, yaitu yang pertama, pandangan manajemen normatif menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang manajemen dalam proses manajemen. Yang kedua ada pandangan dari manajemen deskriptif, menggambarkan apa yang senyatanya dilakukan oleh seorang manajemen ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada pandangan manajemen publik, menggambarkan apa yang sebaiknya dan senyatanya pernah dilakukan oleh para manajer di instansi pemerintahan. Beberapa isu penting yang terdapat dalam dimensi manajemen antara lain isu pelibatan sektor swasta dan masyarakat. Isu accountable management merupakan suatu konsep yang menggambarkan pembaharuan di bidang manajemen publik di mana para manajer dan institusi publik dituntut accountable terhadap
spesifikasi tugas pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi pengukuran kinerja, sistem perorganisasian dan pengontrolan sumber daya yang digunakan, sistem monitoring dan evaluasi, serta sanksi dan intensifnya isu komitmen dan profesionalisme. Yang ketiga ada dimensi organisasi. Dimensi organisasi berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan. Contoh, aspek pertama yang ditekankan adalah pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab bekerja baik secara horizontal maupun vertikal. Aspek kedua yang tak kalah penting adalah apakah pihak yang mengerjakan tugas tersebut memiliki kompetisi yang memadai dalam mengerjakannya. Dan aspek ketiga adalah apakah ada keseimbangan antara otoritas dalam mengerjakan suatu tugas dengan kemampuan dalam mengerjakan tugas tersebut. Aspek lain yang seringkali muncul adalah apakah ada upaya untuk berkesinambungan untuk menilai efektif dari organisasi publik yang ada, termasuk unit kerja di dalamnya. Dimensi yang keempat ada dimensi etika. Dimensi etika dianalogikan dengan sistem sensor di dalam administrasi publik. Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lainnya dan sangat mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya dan tujuan organisasi publik pada khususnya. Etika menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri, yaitu apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan etika menggambarkan cara perilaku tersebut dilakukan oleh manusia dan berlaku hanya dalam pergaulan atau interaksi dengan orang lain, juga cenderung berlaku di kalangan tertentu. Di dalam administrasi publik terdapat contoh isu etika yang kontroversial dan dilematis, yaitu yang pertama ada etika netralitas. Etika ini menuntut seseorang administrator untuk netral, artinya menerapkan prinsip etika sesuai kebijakan organisasi atau bagaimana diputuskan oleh organisasi dan tidak boleh menerapkan prinsip etika yang dianutnya. Yang kedua ada etika struktur, menyatakan bahwa organisasi atau pimpinan organisasilah yang bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang dibuat, bukan individu atau aparat. Yang kelima ada dimensi lingkungan. Dinamika atau perubahan dimensi eksternal administrasi publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada di luar organisasi atau semua yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum yang memengaruhi organisasi secara tidak langsung atau begitu kurang dirasakan secara langsung, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Juga lingkungan khusus yang memiliki pengaruh secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat kerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan. Beberapa contoh isu penting yang menyangkut dimensi lingkungan adalah yang pertama ada kekhasan situasi dan kondisi Indonesia yang selama ini ditandai oleh kondisi dan situasi sosial, politik, dan budaya masyarakat sebagai akibat dan perjalanan sejarah yang khas. Intemia, kelambanan di dalam birokrasi Indonesia yang cenderung menolak berbagai bentuk perubahan dan jika menerimanya hanya sebatas formalitas atau kamuflase, dan negara dengan luas wilayah fisik yang begitu kompleks dengan ribuan pulau dan etnis pasti menuntut jenis pelayanan publik yang sangat kompleks. Yang kedua ada penerapan teori dan strategi administrasi publik dari barat. Yang ketiga ada penerapan teori dan strategi pembangunan dari luar negeri. Yang keempat ada penerapan capacity building. Yang kelima ada prinsip-prinsip governance. Dan yang terakhir atau yang keenam, dimensi kinerja. Kinerja selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang menggunakan otoritas atau kekuasaan dapat dihambat oleh instrumen eksternal dan norma-norma internal secara eksternal.
Akuntabilitas merupakan tanggung jawab terhadap sumber daya atau otoritas yang diberikan atau diserahkan seperti akuntabilitas fiskal, akuntabilitas legal, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas outcome. Sedangkan internal, akuntabilitas berkenaan dengan pedoman etika, profesional, dan praktek dalam menjalankan tanggung jawab yang diserahkan yang mengaruh perilaku individu administrator menurut standar dan idealnya suatu profesi. Ada beberapa contoh isu kritis dalam proses penilaian kinerja pegawai, antara lain: yang pertama, ada kemampuan penilaian mengaitkan kinerja perorangan dengan strategi, tujuan, misi, dan visi organisasi. Yang kedua, ada kemampuan dan independensi penilaian dalam memberikan penilaian, kontrol terhadap kualitas pengukuran kinerja. Yang ketiga, ada penerimaan terhadap alat ukur. Yang keempat, ada kejelasan terhadap apa yang diharapkan dari pegawai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang dimensi-dimensi strategis administrasi publik beserta dengan contohnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.